Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam jumpa kembali buat kita semua, buat rekan-rekan sekalian, buat para penonton dimanapun Anda berada. Terima kasih yang selalu senantiasa menonton video-video kami, selalu menonton tutorial-tutorial yang kami sampaikan, yang kami tontonkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberi nikmat sehat ya, masih diberi panjang umur sehingga bisa bertemu kembali dalam rangka saling berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya mau menangani mobil Grand Max ya. Mobil Grand Max permasalahannya itu hal sepele tapi bisa menjadi permasalahan yang berat ya, menjadi kerjaan yang berat dan memakan biaya yang cukup banyak ya pasti ya. Jadi bagi para pengemudi atau para pemilik mobil yang memiliki mobil-mobil injeksi, yang mobil-mobil masa kini ya, yang pasti kita harus berhati-hati dalam menangani setiap permasalahan ya. Jangan langsung ambil tindakan untuk menyelesaikan kalau tidak mengerti sistem dan cara kerjanya. Oke, sebelum Anda menyimak video-video kami, bantu kami dalam mengembangkan channel kami di Bengkel Mobil Autopic dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Nah, ini untuk Mas Ugi dari unit sudah datang ya, mau ikut hadir, mau menemani kita pada kesempatan ini ya. Langsung saja ya, lanjut ke pekerjaan ya. Nah, ini untuk kasus mobil Grand Max ini sendiri, ini permasalahannya dari awal mula kejadian. Ini kasusnya karena baterai ya, aki yang rusak, kemudian dicoba diperbaiki akinya, namun setelah dilakukan pemasangan posisi aki terbalik. Nah, itu si pemilik yang cerita seperti itu awal kejadiannya ya, posisinya kebalik. Pada saat kebalik itu sempat dihidupkan 3 kali starter sampai didorong-dorong tidak mau hidup, dan pada akhirnya sekring FV nya putus ya, sekring FV putus, sekring ke engine putus. Setelah itu dilakukan penggantian sekring dari si pemilik, dilakukan penggantian sekring, namun setelah itu dipasang sekring yang baru tidak mau putus, akan tetapi bau gosong di bagian dashboard ya. Nah, ini ternyata setelah ditelusuri yang bau gosong ini dia ECU nya kebakar ya, hanya gara-gara salah terbalik masang aki, akibatnya seperti ini. Nah, bagi kita semua harap mohon untuk berhati-hati ya, perhatikan untuk perawatan, untuk pemasangan, jangan sampai beresiko, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ini halnya seperti ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup parah, yang cukup banyak ya. Yang terjadi ini bukan cuma ininya saja ya yang terbakar, akinya juga ini sudah ganti baru ya. Yang sebelumnya juga terbakar, konslet, kemudian dinamo casnya juga terbakar, konslet juga, dan ujung-ujungnya ECU atau engine control modulnya juga kena. Engine control unitnya juga terbakar seperti ini. Oke, jadi gini ya, ini untuk ECU nya kalau mau diservis juga bisa, namun untuk kerusakannya sendiri ini cukup parah ya. Untuk ECU nya sendiri ini kalau dilakukan servis ini untuk biayanya hampir sama dengan mengganti baru. Nah, untuk itu sudah saya konsultasikan, nanti ECU nya kita ganti yang baru ya. Dan untuk dinamo casnya juga
sudah di ACC untuk dilakukan penggantian karena sudah cukup parah. Kalau di servis juga kurang maksimal, untuk biayanya juga hampir menyerupai beli baru ya. Nah, ini langsung saja ya, ini akan kita selesaikan masalahnya. Nanti aki sudah kita ganti, kemudian kita ganti untuk dinamo casnya, dan kita ganti untuk ECU nya yang baru kita carikan. Ini untuk jalur-jalurnya yang terbakar ini ya, ini seperti ini, terbakar lengket jadi satu ya kabelnya. Ini sudah saya pisahkan antara yang lengket yang terbakar, cukup parah. Ini dia, lumayan sudah kita buka untuk kabel-kabelnya. Nanti kita rapikan kembali, safety kembali biar aman, tidak terjadi terkendala. Bagi para teman-teman semua, harap berhati-hati ya, lakukan perawatan dengan baik, jaga kendaraan Anda supaya tidak terjadi hal yang semacam ini ya, bisa merugikan diri kita, pengeluarannya jadi membengkak cukup banyak. Oke, langsung saja ya, nanti kita bereskan ini kabel-kabelnya. Setelah beres, kemudian kita tes, kita pasang dinamo cas, kita pasang kontrol modulnya ECU, baru kita lakukan pengetesan ada kendala atau tidak. Ya, kita lanjut ya buat rekan-rekan sekalian. Nah, ini untuk ECU yang lama ya, ini sudah cukup parah terbakarnya PCB-nya ini dan perangkat-perangkatnya. Nah, seperti ini gosong semua ya. Nah, ini perlu kita lakukan penggantian ya, akan kita ganti nanti. Nah, seperti ini kalau kita servis ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup banyak juga ya, yang pasti ya. Untuk itu kita langsung melakukan penggantian saja. Nah, ini sudah saya siapkan ECU yang asli originalnya ya. Nah, ini kita buka bungkusnya. Untuk ECU sendiri ini sudah saya carikan di toko ya. Kita buka bungkusnya. Nah, ini kita buka bungkusnya. Ini boxnya seperti ini ya, untuk asli. Hati-hati dalam pembelian barang-barang ataupun spare part yang menggunakan box yang berlogo asli, belum tentu itu asli. Untuk itu percayakan kepada toko ataupun tempat Anda melakukan pengambilan spare part yang bisa Anda percayai ya, toko pelangganan Anda. Oke, seperti ini. Ini untuk unit ECU nya ya, kita buka dulu. Ini ada unit ECU, kemudian ada ini dapat apa, plastik buat melindungi ECU pada saat ada tetesan air untuk mencegah konsleting ya. Nah, ini nanti kita pasang, kita simpan dulu. Kita buka untuk ECU nya. Nah, seperti ini ya, ini dia. Ini seperti ini kodenya. Nah, ini untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, pastikan ya, sebelum kita melakukan penggantian, kita samakan dulu untuk kode partnya, jangan sampai salah. Ini untuk 13 dan 15 itu beda ya, bedanya dia ada beda fungsinya yang pasti, walaupun sama-sama untuk soketnya ini, akan tetapi beda fungsinya. Oke, kemarin sudah saya carikan, akan tetapi berbeda untuk kode partnya, dan juga itu masalahnya ada di sensor VVTi.
Nah itu karena yang 13 lama ini belum menggunakan sensor VVTi. Nah ini jangan sampai salah, biar tidak ada kendala pada saat kita lakukan penggantian ECU atau komputer pada mobil Grand Max ini. Oke, seperti ini bentuknya ya komputer atau ECU, Engine Control Unit. Langsung saja, untuk harga berkisar di antara 4 jutaan ya, yang ini bisa lebih, kurang lebih sekitar 4 juta ya. Ini langsung saja ya kita lakukan pemasangan. Sebelum kita pasang, kita pastikan terlebih dahulu kunci kontak dalam keadaan off, kemudian aki dalam keadaan terlepas ya, kabel aki keadaan terlepas. Oke, seperti ini kita lepas dulu, kemudian kita lakukan pemasangan. Oke, langsung kita pasang untuk ECU nya. Ini kita tes terlebih dahulu. Nah ini kabel-kabelnya sudah kita rapihkan. Nah ini untuk kabel-kabelnya nanti kita rapihkan kembali ya, tinggal kita bungkus kembali. Ini sudah kita perbaiki, jalur-jalurnya yang terbakar ataupun konslet sudah kita pisah-pisah, sudah kita pastikan kalau tidak ada yang konsleting dan tidak ada kendala. Nah tujuan itu untuk mencegah terjadinya konslet kembali ataupun bisa terjadi terbakar kembali. Nah ini pastikan dulu ya untuk semua itu biar tidak terjadi masalah kembali, karena sayang sekali kalau kita lakukan penggantian namun jalurnya masih ada yang konslet. Nah itu akan menimbulkan trouble kembali ya, bisa menyebabkan terbakar kembali juga. Oke, langsung kita lakukan pemasangan dulu ya. Untuk soket-soketnya ini ada 3 soket yang kita pasang. Ini seperti ini sudah tertancap semua, tinggal kita lakukan pengetesan. Setelah terpasang untuk ECU nya, tinggal kita pasang kabel minus akinya. Nah ini sementara kita tancapkan seperti ini dulu, jangan kita kencangkan, nanti langsung kita tes, kita hidupkan terlebih dahulu. Nah ini dia ya, sudah kita pasang untuk ECU nya, itu ada di bagian sebelah kiri, bawah dashboard sebelah kiri ya, sudah kita pasang. Kemudian untuk kabel minus akinya juga sudah kita pasang, kemudian kita pasang kunci kontak. Oke, kemudian kita kunci kontak on. Nah ini sudah normal ya semuanya, untuk indikatornya hidup, kontrol aki, terus gambar cek engine, kemudian gambar kontrol oli. Nah itu sudah hidup. Tandanya untuk tanda lampu malfunction atau trouble kendala pada mobil injeksi sudah hidup, artinya sudah ready untuk kita lakukan pengetesan ya. Ini kita ulangi kembali, kita kunci kontak on. Nah itu untuk full pumpnya berbunyi ya beberapa detik, kemudian langsung otomatis mati, tandanya sudah ready, sudah siap. Lanjut kita hidupkan, kita starter. Sebelum starter pastikan handle atau handle transmisi dalam keadaan netral, kemudian kita kunci kontak on dan kita start. Nah itu dia, langsung ya kita start, langsung hidup, dan untuk lampu kontrolnya sudah mati semua, tandanya tidak ada kendala di bagian mesin ini, di bagian kelistrikan ataupun bagian mesin. Nah ini alhamdulillah sudah teratasi ya masalah yang kemarin gara-gara hal sepele ya, bisa menyebabkan permasalahan yang begitu besar.
sehingga harus kita lakukan penggantian part-part yang perlu kita ganti. Part-part yang terbakar sudah kita ganti, untuk dinamo casnya sudah kita ganti ya, baru ini, karena yang lama untuk di servis itu kemungkinan biayanya juga cukup banyak. Untuk mengatasi itu kita lakukan penggantian karena tidak terlalu mahal harganya, di kisaran 1 juta, 1.200.000-an. Nah, ini untuk yang asli sekitar 2 jutaan ya untuk dinamo casnya. Kemudian akinya juga sudah kita ganti yang baru, dan yang pasti kontrol modulnya atau ECU nya sudah kita ganti juga. Nah, ini sudah tidak ada kendala ya, normal, lampu check engine tidak lagi nongol ataupun tidak lagi hidup, yang artinya kendala sudah teratasi. Tinggal kita lakukan perapian kembali, kita lakukan perapian, kemudian nanti kita lakukan pengetesan. Oke, simak terus video kami, jangan lupa untuk bantu kami apabila video ini sangat membantu Anda dalam melakukan diagnosa ataupun memperbaiki kendaraan Anda. Oke, bantu kami dalam mengembangkan channel kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, kita lakukan perapian. Nah, ini kita pasang ya untuk pengamannya ini, biar tidak ketetesan air, biar tidak konslet ya. Ini kita pasang seperti ini. Tinggal kita pasang kembali. Nah, ini dia ya, bracketnya juga kita pasang nih ya, tinggal kita tancapkan seperti ini. Nah, oke, tinggal kita pasang langsung, kita tancapkan untuk soket-soketnya. Nah, ini untuk posisi ECU sendiri ada di bagian bawah sini ya. Ini ada tutupnya ini di sini. Ini letaknya ada di dashboard sebelah kiri atas ya. Nah, ini seperti ini sudah kita pasang ya untuk kabel dan soketnya. Untuk ECU-nya juga sudah kita pasang, bracketnya sudah tertempel di bodinya. Oke, seperti itu. Nanti tinggal kita lakukan pengetesan. Oke, lanjut kita pasang untuk bagasinya juga ya. Seperti ini. Cukup. Kemudian kita kencangkan kembali untuk kepala akinya. Untuk box screennya juga kita pasang kembali ya. Oke, seperti itu ya. Ya, lanjut ya. Setelah kita lakukan pemasangan seluruh bagiannya, sudah kita pastikan aman ya. Tinggal kita lakukan pengetesan. Oke, kita kunci kontak on, kemudian kita start. Oke, sudah tidak menyala kembali untuk cek engine-nya ya, sudah normal, artinya tidak ada permasalahan pada mobil ini ya.
mudah-mudahan kedepannya awet, nggak ada masalah. Bagi Anda dimanapun Anda berada ya, lakukan perawatan sebaik mungkin ya, untuk mencegah terjadinya hal yang semacam ini, biar tidak terjadi pada kita ya, yang pasti akan menyebabkan kerugian yang begitu besar hanya karena hal yang sepele ya, gara-gara terbalik masang aki kejadiannya seperti ini, seperti mobil ini, dan menghabiskan banyak biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video ini. Apabila video ini sangat membantu Anda dalam mengembangkan, bantu kami dalam mengembangkan channel kami di Bengkel Mobil Autopit dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam, salam Bengkel Mobil Autopit. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.